Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke turnamen online Champion Chess Tour Chessable Master yang merupakan seri keempat dari rangkaian Champion Chess Tour tahun 2022 ini, yang merupakan seri reguler kawan. Di hari kedua babak penyisihan, Wei masih memimpin di tempat pertama, diikuti David Anton. Magnus Carlsen ada di posisi ketiga, sedangkan Anish Giri ada di posisi keempat, dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri kawan. Sedangkan pemain yang kita ulas kemarin, Grandmaster Bocil, bocah cilik Abhimanyu Mishra, tadi malam mengalami 4 kali kekalahan beruntun, sehingga posisinya jatuh ke posisi 14. Dalam beberapa seri yang lalu kawan, Abhimanyu Mishra ini sempat diundang, tapi begitu dia menjadi lumbung poin bagi pemain-pemain yang lainnya. Kita tunggu saja sampai 2 hari berikutnya seperti apa nanti posisi terakhir Abhimanyu Mishra, Grandmaster termuda sepanjang sejarah itu. Untuk pagi ini kawan, kita akan otak-atik gamenya Magnus Carlsen. Bukan Magnus kawan, Magnus Carlsen melawan Praggnanandhaa pada babak kelima. Oke, langsung kita ke atas papan kawan, dan Praggnanandhaa ini pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4. Sering kali kita lihat Praggnanandhaa saat pegang putih suka memainkan pion D4-nya. Pembukaan pion E4 ini kawan, menurut Bobby Fischer setelah dia melakukan observasi, merupakan langkah terbaik bagi putih di langkah pertamanya, mendorong pion raja 2 peta ini. Tidak hanya Bobby Fischer yang suka bermain dengan pion E4 kawan, Mikhail Tal, Viswanathan Anand, bahkan saat ini seperti Wesley So ataupun Maxim juga suka memainkan pion E4 untuk langkah pertamanya. Carlsen membalas dengan pion raja juga pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Kita temui permainan Ruy Lopez dari Praggnanandhaa. Di sini Carlsen bermain dengan Morphy Defense pion A6, gajah A4, sekarang kuda F6. Dan pada posisi ini kawan, langkah yang paling banyak dimainkan oleh putih di database adalah Raja Rokade. Sekitar ada 67.000 game yang sudah pernah ada kawan bermain dengan variasi ini. Pilihan nomor 2 adalah pion D3, sekitar ada 6.000 game. Selisihnya cukup jauh kawan, jadi pilihan utama adalah Rokade. Tapi Prag memilih pilihan nomor 2 dengan pion D3, gajah C5 oleh Carlsen, ingin menjadikan sniper di diagonal gelap ini kawan. Apakah nanti ditarik mundur ke peta A7? Bisa jadi. Dan Prag melanjutkan dengan pion C3, membuka diagonal terangnya bagi aktivitas gajah. Jika diperlukan bisa ditarik mundur ke C2 atau memberikan dukungan bagi pion pusatnya. Pion B5, gajah B3, tidak langsung ditarik mundur ke peta C2, sama kawan, menjadikan sniper di diagonal A2 G8. Selanjutnya pion D6, membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah. Apakah ke peta G4? Bisa jadi juga. Di sini Prag tidak langsung melakukan rokade kawan, dia melanjutkan pengembangan gajah G5 mengebin kuda. Pion H6 balas Carlsen, gajah mundur. Selanjutnya gajah mundur ke peta B6. Menarik mundur ke peta A7 juga cukup kuat bagi gajah ini kawan. Carlsen memilih peta B6, dibalas dengan pion A4, menantang pertukaran pion, menunda sedikit waktu untuk rokade kawan, ingin membuka lajur A. Tantangan ditolak oleh Carlsen, bermain dengan beteng B8. Adapun variasi yang lain kawan yang ditawarkan Stockfish adalah pion G5 ini. Setelah gajah ini mundur, di sini bisa melanjutkan dengan pion B4, membuat tantangan untuk membuka lajur C. Jika ditolak dengan langkah rokade, ya hitam bisa melanjutkan rokade kawan. Ataupun jika tidak ingin rokade, di sini bisa melanjutkan dengan pengembangan kuda ke peta D2 ataupun pion C pukul pion B4 bisa jadi. Itulah variasi yang ditawarkan oleh Stockfish bagi kedua pemain pada posisi ini. Tadi Carlsen tidak bermain dengan pion G5, beteng B8 terlebih dahulu, dan Prag tetap melanjutkan untuk membuka lajur A. Pion A pukul pion B5, dipukul balik, dan Prag mengembangkan kuda ke A3 mengincar pion ini kawan. Sebelum membackup pionnya, di sini Carlsen bermain dengan pion G5 terlebih dahulu. Setelah gajah mundur, di sini kuda manuver ke peta A5 mengincar gajah terang. Mempersilahkan kuda ambil pion ini kawan. Apabila sekarang kuda ini ambil pion yang ada di peta B5 oleh putih, bisa saja gajah ambil pion F2 dengan tempo skak, nanti beteng juga bisa ambil kuda. Tapi langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini
bisa bermain dengan kuda pukul gajah terang terlebih dahulu kawan. Setelah dipukul balik oleh menteri, hitam bisa melanjutkan dengan pion G4 mengusir kuda. Jika mundur ke peta D2 kawan, di sini hitam bisa melanjutkan dengan pion C6 terlebih dahulu untuk mengusir kuda. Dan kuda ini tidak mempunyai banyak petak untuk pergi kawan. Dia harus membuat langkah pengorbanan pukul pion D6 dan dipukul balik oleh menteri. Jika mundur ke peta A3 kembali, maka gajah akan pukul pion F2 dengan tempo skak, menterinya akan tewas. Itulah kenapa pada posisi ini mungkin variasi pukul pion B5 ini sudah diperhitungkan oleh Pragnananda. Jadi dia tidak berani ambil kawan. Dia bermain dengan gajah C2, menghindari ancaman kuda, menjaga gajah terangnya tetap berada di atas papan. Carlsen membuat langkah pengorbanan sementara untuk membuat pion ini terdefleksi bertumpuk nanti jadinya dan membuat petak lemah petak D4 yang bisa diisi nanti dengan kuda bisa jadi kawan. Langsung diterima oleh Prag. Kuda ke C6, selanjutnya gajah A4 mengempin kuda diblokade oleh gajah D7. Di sini Prag melangkah kuda ke C4 mengincar gajah gelap. Carlsen pukul pion B4 menantang pertukaran gajah terang. Diterima oleh Prag, dipukul balik menggunakan kuda agar nanti kuda mempunyai opsi untuk manuver kawan ke peta C5 bisa jadi untuk merebut pion peta D3 ini bisa jadi. Di sini kedua pemain akhirnya rokade di langkah ke-20-nya kawan. Dan Pragnananda memutuskan ambil gajah gelap Carlsen di peta B6, dipukul balik menggunakan beteng agar betengnya segera aktif dalam permainan kawan. Nanti persiapan mengincar pion B2 bisa jadi dan mempunyai kesempatan lebih cepat untuk ditumpuk di lajur B mungkin saja bisa terjadi kawan. Dan Prag mendorong pion D4-nya menantang pertukaran pion pusat. Tantangan ditolak oleh Carlsen, menarik mundur kuda ke C6, membuka akses beteng menyerang pion B2, juga memperkuat posisi peta E5 jika terjadi pertukaran pion di sini kawan. Karena peta ini juga mendapatkan 2 kali serangan dari perwira putih. Tapi masih cukup kuat, masih ada kuda, ada pion di sini, tak ada masalah. Dan di sini Prag menggeser beteng ke C1, menyerang kuda agar beteng tidak ambil pion B2. Carlsen memutuskan ambil pion putih dengan kuda. Terjadi pertukaran, dipukul balik oleh pion, menteri ambil balik dan posisinya sekarang menjaga pion B2 dari ancaman beteng hitam. Pionnya cukup aman kawan. Carlsen melangkah kuda C5 untuk memberikan ancaman garbuan sekaligus untuk memblokade akses beteng terhadap pion C7-nya agar menterinya tidak terus-menerus menjaga pion C7 ini kawan, agar menteri nanti bisa bebas bergerak. Dan melihat ancaman ini, beteng digeser ke lajur D oleh Prag. Selanjutnya kuda ke E6 mengancam menteri. Menteri mundur ke C3, Carlsen memainkan pion F6. Langkah pion F6 ini merupakan langkah yang kurang akurat menurut Stockfish kawan. Tujuannya untuk membackup peta E5 ini untuk mencegah pion putih didorong maju nanti. Tapi ada variasi yang lain yang mungkin bisa dipilih oleh hitam atau Carlsen. Mungkin sudah tadi mempertimbangkan langkah menteri bergerak ke peta A8 ini kawan untuk menyisir di lajur yang terbuka ataupun mengincar pion ini. Mungkin di sini putih menggeser beteng D, bergeser ke E1 atau beteng F yang digeser atau pion ini didorong. Bisa jadi pilihan juga bagi putih. Tapi permainan tetap seimbang kawan menurut Stockfish pada posisi seperti ini. Carlsen tadi memilih dengan pion F6. Dan ini dimanfaatkan oleh Prag mendorong pion F4-nya untuk mencoba membongkar bangunan pion hitam ini. Carlsen menolak pertukaran, dia melangkah menteri ke E7 dan Prag mendorong pion B4-nya untuk menjaga potensi pion ini didorong maju kawan. Dan di sini beteng turun kembali ke peta B8, di sini pion F5 lanjut Prag mengancam kuda. Kuda mundur ke D8, selanjutnya di sini beteng naik ke peta D4 membackup pion dari ancaman menteri. Kuda manuver ke peta F7 untuk persiapan manuver ke peta E5 pos yang cukup bagus kawan. Jika nanti disikat oleh gajah ya masih bisa dipukul balik oleh salah satu pion atau bahkan menteri nanti kawan. Didukung beteng bergeser bertumpuk untuk mengincar pion E4 nanti juga bisa dilakukan oleh hitam. Di sini beteng bergeser ke C4 mengincar pion ini kawan dan di backup oleh beteng di B7. Di sini Prag menambah daya gedor dengan beteng C1 mengincar pion ini. Carlsen tidak mencoba lagi membackup dengan beteng C8-nya, menumpuk betengnya di lajur B, sama-sama juga memberikan ancaman bagi pion masing-masing kawan.
Dan di sini putih melanjutkan dengan pion H4, mencoba untuk merusak bangunan pion hitam sekali lagi. Kenapa pada posisi ini tadi putih tidak langsung ambil pion ini kawan? Ya, akan jadi seperti ini jadinya jika dilanjutkan. Sama saja hitam akan mendapatkan pion putih di petak B4 jika dilanjutkan dengan variasi seperti ini. Pion masih cukup aman dengan penjagaan kuda dari ancaman gajah putih ini dan permainan masih setara atau seimbang. Prak mencoba ide lain tadi dengan pion H4 dan Carlsen menerima tantangan pertukaran pion yang merupakan pilihan kurang bagus menurut Stockfish. Ini membuat kesempatan gajah bisa pukul balik dan mengincar pion ini kawan. Tadi pada posisi seperti ini Stockfish menyarankan tidak ambil pion atau bertukar pion, lebih mendahulukan kuda ke petak E5. Jika terjadi pertukaran seperti ini bisa dilanjut dipukul balik oleh menteri hitam, dipukul balik oleh menteri putih, dan permainan masih cukup seimbang kawan. Bila dilanjutkan beteng ambil pion C7, di sini terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh beteng, dipukul balik maksudnya beteng hitam akan mendapatkan pion ini kawan. Dan permainan kemungkinan akan berakhir remis dengan variasi seperti ini pun. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Tadi Carlsen memilih untuk meladeni pertukaran pion, dipukul balik, mengincar pion ini. Sekarang gajah diantisipasi dengan kuda ke E5. Memblokade diagonal juga mengancam beteng. Barulah Prak ambil pion C7. Terjadi pertukaran perwira di sini, terjadi pertukaran menteri seperti ini kawan, dan selanjutnya beteng hitam atau Carlsen mendapatkan pion B4. Dan di langkah berikutnya segera ambil pion E4 ini kawan, dan di sini juga gajah bisa saja nanti ancam pion yang ada di peta F6, bisa ambil pion F6 ini kawan, tapi Prak memilih beteng ke E7 terlebih dahulu. Tidak terburu-buru langsung ambil pion ini karena kenapa? Ini akan membuat Magnus Carlsen senang dan menang. Beteng B1 akan dimainkan, memaksa raja akan naik ke petak-petak gelap ini kawan, dan kesempatan kuda nanti akan menggarpu terhadap gajah yang ada di peta ini, di peta F6. Gajah nanti akan tewas kawan, Carlsen akan menang. Oleh karena itu Prak tidak berani langsung ambil pion F6. Dia melangkah beteng E7 terlebih dahulu dan Carlsen juga tidak terburu-buru ambil pion ini. Dia mendorong pion D5. Kalau sekarang ambil pion ini juga tak ada masalah, permainan mungkin tetap akan remis kawan karena gajah juga akan ambil pion F6. Akan berani ambil pion ini sekarang karena ancaman skak garbuan sudah tidak berlaku lagi. Karena beteng jika melakukan skak di sini, raja akan mengancamnya, tidak akan mempunyai kesempatan lagi melakukan skak di sini kawan. Kalaupun melakukan skak di sini berharap open attack bagi beteng, beteng masih dapat kawalan gajah kawan. Tapi kedahuluan raja akan ambil beteng hitam. Putih akan menang dengan kualitas perwira seperti ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Di sini Carlsen bermain dengan pion D5 terlebih dahulu, tidak akan berani pukul pion hitam karena posisi gajah dalam posisi kena pin pion E4 ini. Prak di sini melangkah raja ke F1 untuk menghindari potensi tadi kawan, dan Carlsen melanjutkan pion D pukul pion E4, gajah ambil pion F6 sedang mengancam kuda kawan. Dan pada posisi ini kawan, kuda ini ya petaknya cukup banyak untuk dipilih, apakah ke petak D3 ataupun ke petak C4 ini kawan. Di sini Carlsen membuat langkah blunder. Kuda memilih petak G4 kawan. Ini adalah blunder amatir, blundernya kalian, blundernya kaum pos ronda. Sama seperti admin sangat sering melakukan blunder-blunder seperti ini. Jadi kalian tidak perlu malu kawan saat kalian melakukan blunder kehilangan perwira seperti ini. Carlsen saja melakukan blunder seperti ini yang dimanfaatkan oleh Pragnananda beteng G7 skak. Di posisi ini di langkah ke-41, Carlsen menyerah, menyisakan kontrol waktunya 17 detik, dan Pragnananda menyisakan 32 detik. Tentu saja setelah raja bergeser, kuda Carlsen akan tewas, putih akan menang kawan dengan kualitas unggul satu perwira, satu gajah. Tidak mungkin lagi hitam akan bisa mengimbanginya. Walaupun dalam posisi ngeblitz pun saya rasa hitam akan kesulitan untuk berharap remis apalagi menang. Itulah kawan blunder yang dilakukan oleh Carlsen saat tadi pada posisi ini kudanya terancam tidak memilih peta D3 atau C4, memilih tadi peta G4 bagi kudanya. Dan dimanfaatkan Prak beteng G7 skak sudah membuat Magnus Carlsen menyerah. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.